Halo, balik lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Aisyah Latiba. Hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan bareng. Dan Aisyah juga pengen nyapa nih untuk kamu yang udah ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo. Halo, @Partai Perindo, RCTI Plus, mungkin lagi streaming juga via Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga YouTube dan website Partai Perindo. Aisyah juga mau ngingetin, kamu berkesempatan untuk mendapatkan e-voucher belanja. Totalnya Rp300.000, ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik. Tapi jangan lupa ya, ada syaratnya, follow dulu Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune karena tema kita hari ini relate banget sama kamu yang pengen menjadi creativepreneur. Nah, penasaran apa sih bedanya creativepreneur sama entrepreneur? Nanti Aisyah bakal berbagi tips menjadi entrepreneur kreatif dan juga sukses ya. Tapi Aisyah nggak bisa ngobrol sendirian karena kita kedatangan bintang tamu spesial. Beliau adalah seorang CEO atau founder of Miwa YL, Mia Pattern, artis creativepreneur. Say hi to Mbak Mira Hong, BA Hons GPS. Halo Mbak Mira. Halo, apa kabar? Mungkin aku harus revisi sedikit nih. Iya. WYL apa WYL? Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Sebenarnya bukan W, mestinya M. Oh, mestinya M. Oke. MY. Dan itu bukan Mia Pattern, Oh, tapi Mia. oke. Jadi itu 3 brand itu tidak ada yang benar. Oh, tidak ada. Oke. Kita bakal ubah lagi. Jadi harusnya Miwa, tapi Miwa Pattern bener kan? Jadi mestinya Miwa Pattern, MYL, yaitu Miwa Yellow Line dan Mia. Oke, nanti sekalian skripnya dibenerin, kita sekalian ngomongin ini. Ini tadi aku udah sempet search Mbak tentang Miwa Pattern ini. Apa kabar Mbak Mira, by the way, sebelum kita ngomongin lebih lanjut? Kabarnya baik, dan bersyukur banget hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memulai hari baru berkarya. Dan thank you banget untuk MNC dan Partai Perindo yang sudah mengajak aku sama-sama sharing hari ini. Jadi thank you banget, kabar aku sangat baik. Thank you. Ini aku tadi udah sempat stalk dan kita udah sempat ngobrol-ngobrol share off air. We're very amazed karena ngobrolin seputar orang yang sudah pernah bekerja di Walt Disney, which itu impian masa kecil semua orang. Kayak semua anak kecil, siapa yang nggak pengen ke Walt Disney? Kita paling jauh pergi ke Dufan. Cuman nggak cuma Walt Disney. Ini Mbak Mira ibaratnya udah melalang buana, bukan cuma di dunia entrepreneur tapi juga di dunia sosial. Secara singkat boleh dikasih tahu perjalanannya selama kurang lebih beberapa tahun terakhir ini, highlight apa aja yang bisa di-share ke kita nih? Waduh. Panjang ya tuh kayaknya ya. Karena ini perjalanan beberapa tahun disuruh menyingkat kayaknya agak sulit ya. Cuman yes, benar, aku setelah lulus dari Singapore, LaSalle College of the Art. Aku pernah sekolah di sana dengan jurusan textile design. Jadi waktu itu aku apply, abis itu ke Walt Disney Company di Southeast Asia. Dan memang ya kebetulan aja berjodoh ya. Akhirnya aku menjadi salah satu pegawai di sana. Dan 3 tahun kemudian aku dipindahkan ke PT Walt Disney Indonesia, yang akhirnya membuat aku kembali lagi ke negara aku. Nah, tapi menurut aku perjalanan luar biasanya itu justru dimulai sejak aku keluar, ya, dan membangun Miwa, yaitu Miwa Pattern ya, yang akhirnya itu menjadi brand impian aku dari kecil. Jadi memang dari umur 12-13 tahun aku sudah tahu one day aku akan punya brand yang semua gambarnya gambar tangan aku. Gemas. Ini dipakai juga hari ini ya? Iya, jadi memang sejak aku keluar dari kerjaan aku sampai hari ini aku tidak pernah pakai baju orang lain. Keren. Aku selalu pakai ya karya sendiri gitu ya. Nggak cuman baju, tas, sepatu, semuanya deh gitu ya. Casing handphone juga. Casing handphone, notebook ya, botol minum, semua deh yang bisa di print, itu biasanya aku pakai gitu. Jadi aku ngerasa semesta tuh sangat luar biasa ya. Jadi
semesta tuh mempersiapkan aku di sekolah yang benar. Aku lahir di keluarga tekstil. Aku generasi ketiga pemain tekstil di keluarga aku, tapi generasi pertama yang memang sekolah tekstil. Kakakku seorang fashion designer. Mamaku tuh juga autodidak fashion designer. Dan akhirnya kita yang sekarang menjalani pabriknya. Dan habis itu akhirnya aku beneran kesampaian punya brand namanya Miwa Pattern. Miwa itu artinya nama kecil aku, karena dulu aku nggak bisa ngomong R, jadi itu sebagai lambang dari cita-cita aku masa kecil. Gemes. Yang akhirnya aku berhasil mewujudkan gitu. Oke. Dan setelah itu, jadi aku merasa apapun yang aku dapatkan sebelum Miwa itu aku kayak dipersiapkan. That one day I will have this for the rest of my life gitu. Jadi Miwa ini nggak cuma sekedar brand, jadi Miwa ini juga sebagai wadah aku untuk berkarya, berekspresi, berkarya di dunia ini ya, berkarya dalam dunia bisnisnya, berkarya dalam dunia senimannya, berkarya dalam dunia sosialnya gitu. Jadi memang Miwa ini nggak semata-merta cuman jadi a business only gitu ya, tapi beneran ini menjadi wadah kendaraan aku untuk berkarya, apapun projectnya. Di 1 tahun pertama aku mempunyai Miwa, aku terpilih menjadi brand ambassador Mercedes-Benz Indonesia di tahun 2018 sebagai She is Mercedes. Jadi itu program wanita inspirasional dari Mercedes-Benz seluruh dunia. Jadi dia memilih setiap negara itu ada satu perwakilan woman inspirational yang mereka tampilkan menjadi brand ambassador. Jadi kebetulan di tahun 2018 aku terpilih mewakili Indonesia. Terus perjalanannya abis itu berlanjut. Aku ketemu sama orang-orang dan berkenalan sama orang-orang yang kalau dulu aku cuma bisa lihat di TV gitu. Kayak akhirnya aku menjadi narasumber di salah satu acara TV yaitu Kick Andy. Bersama sahabat kebaikan aku, pastinya mentor kebaikan kita semua, yaitu Bang Andi Noya. Karena banyak kegiatan sosial aku sebenarnya. Kalau acara beliau kan selalu tentang sosial. Terus di tahun 2020 aku menjadi brand ambassador Samsung untuk salah satu handphonenya mereka. Dan aku juga pernah dipanggil langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengajar di lembaga permasyarakatan seluruh Indonesia, yaitu mengajar di penjara ya untuk melukis atau merajut. Sampai akhirnya aku punya pameran textile art bersama mereka. Terus apa lagi ya? Boleh ceritain yang kita mungkin bisa mungkin ada lagi satu tambahan. Kalau di Buddhis, karena agamaku Buddhis, aku berkecimpungan ya, aktif di dunia pemberdayaan perempuan. Kali ini aku menjadi ketua pemberdayaan perempuan seluruh Indonesia untuk wanita Buddhis di bawah organisasi Wandani, Wanita Theravada Indonesia, sebuah organisasi wanita resmi di bawah Kementerian Agama. Keren banget tuh. Dan saat ini aku membawahi 12.000 ibu-ibu di seluruh Indonesia yang tersebar di 32 kota provinsi. Gitu. Ini mungkin kita sambil ibaratnya kita run through apa yang sudah Mbak Mira jalankan, ya sambil kita ngelihat foto-fotonya dulu. Gimana? Kita bisa satu-satu kita simak, karena sebenarnya kalau mau ngomongin mengenai usahanya sendiri udah bisa didatangi langsung di Grand Indonesia dan juga di Sarinah, betul ya? Betul, aku punya counter di Central Department Store Grand Indonesia. Mereka adalah department store pertama yang mensupport Miwa Pattern sampai hari ini. Dan Sarinah pastinya ya, sebagai brand lokal kita harus bangga ada di department store lokal, kebanggaan negara ya. Sebenarnya kalau Sarinah itu suatu kebanggaan ya, bisa ada di sana. Betul. Karena Sarinah itu salah satu ikonik
bangsa Indonesia menurut aku. Setuju banget ya. Jadi kalau ngomongin Miwa Pattern, mendingan teman-teman yang lagi streaming, yang lagi nonton bisa langsung meluncur ke sana, karena sebenarnya katanya kalau dari ukirannya masing-masing itu ada cerita sendiri gitu ya Kak Mira ya. Iya, jadi bedanya brand aku dengan yang lain, jadi semua gambar di Miwa Pattern itu adalah gambar tanganku. Oh, gemes sekali. Iya, dan setiap kali aku gambar itu tidak pakai sketsa, karena aku percaya dengan filosofi bahwa kalau di Buddhis kita percaya bahwa we have to live in the present moment gitu. Exactly. Jadi kita harus hidup di saat ini. Setuju. Gitu. Bukan masa lalu atau bukan masa depan. Setuju. Jadi itu cara aku mengungkapkan filosofi tersebut ketika berkarya. Jadi kalau aku gambar itu kita fokus, aku beneran fokus di saat itu. Dan itu sebenarnya lumayan meditatif ya. Oke. Jadi semua karya seni itu sebenarnya meditasi. Cool. Ya, mau memasak, menggambar, mewarnai, malah waktu kemarin ini kan sempat ada tren ya, mewarnai for relaxing stress gitu for kan. adults, Ya betul. karena memang itu benar gitu. Ketika aku menggambar biasanya akan jauh lebih tenang. Setuju. Karena banyak tekanan batin atau banyak emosi yang tidak terungkapkan lewat ekspresi, itu bisa diekspresikan lewat seni. Setuju. Gitu. Jadi itu bedanya, dan semua gambar tangan aku itu ada ceritanya. Keren. Dan semuanya itu terinspirasi dari cerita kebaikan dunia yang aku translate menjadi pattern dan akhirnya menjadi barang. Keren gitu. banget. Dan filosofinya Miwa Pattern itu adalah happiness in pattern. Keren. Jadi kalau lihat brandnya itu ada tagline-nya di bawahnya happiness in pattern. Itu sebenarnya doa. Aku taruh situ tuh sebenarnya supaya aku ingat kalau one day Miwa itu menjadi besar banget, itu akan mengingatkan aku untuk kembali lagi ke filosofi awalnya Miwa, yaitu sebenarnya aku menciptakan Miwa itu bukan untuk oke, gue mau tajir melintir nih ya sama Miwa Pattern, enggak. Jadi cita-cita awalnya I just want to be happy and share this happiness with others gitu. Keren. Jadi beneran aku benar-benar cuman ingin sharing happiness aku dengan karya gambar aku gitu aja sih. Setuju banget. Jadi itu balik lagi ke doa, dan itu ternyata disambut luar biasa oleh semesta. Makanya aku dikasih kesempatan untuk banyak kegiatan sosial. Benar. Jadi menyebar kebaikannya nggak cuma lewat bisnis, tapi juga lewat sosial. Setuju. Gitu. But way before Miwa Pattern, you've come so far gitu sebenarnya, udah melalang buana juga kemana-mana. Karena tadi cerita di off airnya udah di Singapura, ya jelas itu karena kerja barengan sama Walt Disney. Tadi sempat cerita-cerita juga di off air, ternyata privilege kerja di Walt Disney itu ada banyak banget. Iya. Terus kalau kita ngelihat di foto-foto ini, certified public speaker juga, book author juga, success in Dhamma, terus speaker and young motivator juga. Ini padahal kuliahnya kan LaSalle, fashion and arts gitu ibaratnya. Tekstil sih. Tekstil Lebih jurusannya. tepatnya tekstil ya, karena agak beda fashion sama tekstil. Kalau tekstil tuh cuman kain sebenarnya. Oh oke. Tapi kuliahnya di LaSalle, tapi ujung-ujungnya tuh kayak kemana-mana di social social juga iya, bidang sosial. Terus motivator juga, sampai ngajar di penjara, kok bisa kemana-mana gitu? Ya sebenarnya seperti yang tadi aku cerita ya. Kalau ditanya apa sih resepnya, kan aku sering banget nih ngajar UMKM lah, terus disuruh, bahkan aku pernah jadi dosen tamu di salah satu universitas bisnis di Indonesia yang aku aja nggak pernah sekolah bisnis gitu. Selalu ditanya apa sih rahasianya. Sebenarnya rahasianya nggak ada, karena aku yakin banget semua orang itu sebenarnya kita tuh menjadi kendaraan dan saluran berkat dari semesta ketika kita diciptakan di dunia ini. Cuman karena kita tuh kadang lebih sering mendengar kata kita, bukan kata semesta, akhirnya kita jadi nggak karu-karuan tuh. Kita nggak tahu tujuan hidup kita apa. Setuju. Kita jadi nggak pernah menjalani dunia ini dengan ikhlas gitu. Jujur ya, kalau ditanya, biasanya pebisnis itu kan punya 5-year plan. Iya. Aku nggak ada. Jadi biarkan. Aku nggak ada. Jadi kalau kalian lihat nih, oh Miwa pernah kolaborasi sama A, B, C gitu, sama bank ini, bank itu, pernah ikut ini itu. Bahkan aku sekarang lagi ikut di G20. Wow, kemarin ya berarti. Iya, dan itu aku dapet di 2 tempat.
dan bahkan aku dapat untuk goodie bagsnya juga di G20 foldable bag. Jadi nanti foldable bag aku akan dibawa oleh 20 delegasi itu ya, sangat membanggakan. Itu tidak ada yang aku plan. Karena plan manusia itu nggak lebih keren dari plan semesta gitu. Jadi aku cuman menjalani apa aja yang harus aku jalani hari ini, dan aku akan jalanin sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau ditanya resepnya apa, yang penting kita tuh punya niat baik. Oh cool. Gitu, karena kita tuh punya niat baik tuh didengar oleh semesta, dan kalau kita diizinkan kita pasti akan dapet proyeknya. Bukan berarti aku nggak aktif mencari ya. Nggak ada usahanya gitu ya. Enggak. Aku tuh beneran kerja sangat keras. Tim aku juga sangat luar biasa support aku ya. Aku bulan ini aja aku pameran udah 4 kali. Dan ada 2 pameran lagi yang sampai di tanggal 26 nanti gitu ya. Di mana lokasinya, Kamer? Jadi nanti akan ada di PIK. Satu lagi juga akan ada di kita Sarinah, mungkin akan mau bikin pop up. Terus kita akan buka Sarinah di Bali juga, di Airport Ngurah Rai gitu. Jadi ya bulan ini lumayan pack gitu. Apalagi bulan depan juga aku akan ada Bali Digital Fashion Week ya. Nanti aku undang ya MNC ini ya untuk meliput. Jadi memang bersyukur banget, sangat bersyukur ya sampai hari ini ternyata Miwa itu tidak pernah sepi dari project atau kehilangan pelanggan atau apapun ya. Jadi memang yang penting kalau aku balik lagi, hidup ini simple sebenarnya. Kita cuman perlu niat baik dan kita cuman perlu menjadi berkat bagi orang lain aja, udah. Setuju. Tapi ada ambisi nggak di balik itu, kayak tadi pas off air ada lah, Mbak Mira sempat cerita ini pertama kali awalnya pas masuk kerja di perusahaan pertama gitu, ibaratnya this is my dream come true, digaji juga nggak apa-apa deh, nggak digaji juga nggak apa-apa deh gitu. Tapi untuk Miwa Pattern ini sendiri kan dibilangnya ya biarkanlah semesta yang mengatur ini semua, tapi kita nggak pasif ya, kita nggak pasif, striving. Maksudnya menurut aku law of attraction itu ada. Setuju gitu, ya. Jadi kalau kita orang yang malas, ya kita nggak akan dikasih proyeknya. Takaran malas atau enggaknya tuh gimana? Ya kita harus berjuang ya. Iya. Aku tuh Sabtu Minggu aja kerja loh aku. Sibuk karena abis ini juga jadwal juga lagi pack banget kan. Iya, jadi aku Sabtu aja tuh kadang kemarin buka pameran. Aku kalau ke sana ada beberapa klienku datang pengen ketemu, aku mau nggak mau hadir gitu. Minggu kadang aku ada syuting di salah satu TV yang lain gitu, atau aku nanti bisa jadi konsultan, atau nanti ada klien aku yang ingin ketemu gitu. Jadi ya itu balik lagi menjadi seorang entrepreneur, creativepreneur itu memang kerja kerasnya sangat luar biasa. Memang ini salah satu kesalahan aku juga dulu, karena waktu aku bekerja, waktu itu aku mikir, aduh capek ya, kayaknya gue mendingan punya usaha sendiri deh, lebih santai. Itu jebakan ya, itu jebakan. Tapi ternyata ketika punya usaha sendiri, hidup aku jauh lebih pack ya jadwalnya daripada ketika aku kerja. Kalau kerja dulu setidaknya Sabtu Minggu aku nggak usah mikirin kerjaan, off day. Yes, aku benar-benar punya off day with my family. Setuju. Tapi sekarang gila, Sabtu Minggu aku kerja. Kalaupun nggak ada pameran atau syuting, aku kepikiran dong. Oke, hari Senin gue harus ada meeting ini. Oke, gue harus prepare. Gue harus ini. Jadi punya bisnis sendiri tuh tanggung jawabnya lebih besar. Sangat. Moral tanggung jawabannya tuh lebih besar daripada menjadi karyawan. Ya. Tapi plus minusnya beda. Plus minusnya beda gitu. Dan nggak semua orang harus menjadi entrepreneur, and it's okay. Ada teman aku, sahabat aku yang memang hidupnya berkarir, dan mungkin dia lebih sukses daripada aku yang entrepreneur. Tapi gitu. Kamer, aku potong, aku mau nanya dulu. Cuman kalau banyak bukan pepatah sih, orang yang bilang kalau bekerja dan berkarir itu tidak akan pernah kaya yang kaya banget. Jadi kalau nggak juga, kalau mau kaya banget ya harus punya usaha sendiri. Nggak juga. Itu nggak setuju. Aku akan cerita tentang mantan bos aku, namanya Roger Lim.
Dia mungkin adalah salah satu orang yang aku sangat berhutang budi. Karena dia my first boss yang mengajarkan aku, mementoring aku sebagai entrepreneur. Jadi pertama kali dia hire aku dulu waktu aku masih fresh graduate, dia bilang, gue lihat lu jiwa entrepreneurnya ada. One day you will have your own business. Gitu. Lu anggap aja di sini lu lagi belajar sambil digaji. Ya, jadi apapun kerjaan yang dikasih, you take it and you learn it gitu. Karena ini akan berguna untuk lu one day kalau lu punya bisnis sendiri. Jadi dia sudah menanamkan impian itu tuh dari ketika aku pertama kali masuk kerja gitu. Terus beneran 3 tahun bersama dia tuh aku beneran di mentoring gitu ya. Kadang aku diajak meeting sama dia untuk yang aku tidak ngerti. Supaya tuh aku tahu tentang finance-nya, tentang marketingnya, dan dia training aku untuk ke fashion workshop atau apapun supaya aku tuh tahu dunia ini bagaimana gitu. Suatu ketika karena memang udah umurnya, dia akhirnya pensiun. Waktu itu dia pensiun di umur 58-59 ya di Singapura. Guess what? Dia dikasih saham. Wow. Can you imagine? Dia sampai sekarang tuh kaya banget gitu. Di Singapura dia punya rumah landed property. Jadi kalau di Singapura tuh rumah landed property itu mahal banget kan. Jarang gak sih orang punya rumah jarang di Singapura? Banget. Terus mobil dia tuh yang udah sport. Semuanya. Dan kemarin ini kita pernah celebrate dia beli lagi 2 kondominium di daerah yang paling prestigious di Singapura. Singapura ya, note ya, bukan Jakarta Singapura, ya, gitu. Singapura. Iya, jadi dan kemarin bulan lalu kita masih kontak kan, walaupun aku udah di sini, aku udah punya Miwa dan segala macam. Kemarin dia baru announce ke grup bahwa dia baru bikinin bakery di salah satu mall besar di Singapura untuk anaknya. Karena anaknya sekolah chef. Jadi maksud aku, sekarang aku tanya balik gitu. Sekarang aku sama dia sukses siapa? Ya jelas sukses dia gitu ya, dengan pencapaiannya dan segala macam. Padahal Jadi, dia berkarir. Padahal dia berkarir. Dia tidak pernah punya usaha sendiri. Gitu. Jadi jangan pernah punya limitation seperti itu gitu. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Aku pernah ketemu ibu-ibu, dia kerja di salah satu konglomerat di Indonesia. Umurnya udah 56an, juga dia pensiun. Rumahnya tuh 1000 meter di Menteng. 1000 meter? 1000 meter di Menteng. Gede banget ya kan. Dan dia gak pernah punya bisnis sendiri. Dia full career woman. Support si orang konglomerat ini manage bisnisnya, jadi orang tangan kanannya, jadi orang terpercaya ibaratnya. Jadi kalau ditanya dia sama aku gak punya rumah 1000 meter di Menteng gitu. Jadi jangan pernah melimitasi ya sesuatu karena profesi ataupun lo punya usaha atau enggak gitu ya. Gitu. Aku punya sahabat juga yang dulu dia cuman koreografer dance. Aku di SMA. Sekarang dia punya gym salah satu paling prestigious di Jakarta. Spill boleh sih. Padahal dia cuma dancer. Ya. Oh ini boleh sebut ya. Boleh dong, boleh spill ya. Sahabat aku aku penasaran. Ini Ibu Vera pasti tahu karena kita dulu berdua adalah mantan muridnya. Nama sahabat aku adalah Franz Ferdinand. Jadi kalau dunia dancer pasti tahu. Aku dulu dance soalnya. Yes. Franz itu sekarang jadi salah satu founder gym salah satu terbaik di Indonesia, namanya Paradigm. Aku pernah ke situ beberapa kali. Hai Kak Franz, ini shout out buat Kak Franz ya. Dan aku gym di sana karena dia. Cool. Gitu. Jadi maksudnya siapa yang nyangka Paradigm dancer Fitness doang gitu yang akhirnya punya karir sebagus itu. Jadi maksud aku jangan pernah underestimate apapun sih. Setuju. Iya. Kalau mau ada example lagi, Kak, bisa dibalik lagi ke papaku. Gitu. Papaku tuh nggak pernah kuliah, cuman sampai SMA doang. Tapi dia bisa mensekolahkan 2 anaknya sampai ke luar negeri. Betul.
Dan dia juga bisa sekolahin 2 adiknya ke Amerika pada saat itu, zaman dulu ya. Tapi dia sendiri nggak kuliah. Sedangkan Kamira aja ke Singapura. Iya. Jadi kalau ditanya, adik kakak ke? Kakakku sekolahnya di, aku cuma beda setahun sama kakakku. I see. Jadi kita sama-sama di LaSalle College of the Arts. Cuman dia fashion design, aku textile design. Jadi kalau mau ditanya, jangankan karir gitu, maksudnya even pendidikan ya. Ada yang bilang lulusan luar negeri lebih sukses daripada lulusan dalam negeri. Enggak juga. Aku pernah lihat lulusan luar negeri malah kerjanya sama yang lulusan SMA doang gitu. Jadi jangan pernah melimitasi kondisi kita. Setuju. Hanya based on gue dari keluarga yang nggak mampu, jadinya gue nggak mungkin sukses gitu. Aku nggak punya privilege. Itu kan sebenarnya alasan. Betul. Itu sebenarnya salah satu kemalasan sebenarnya, excuse kita di zona nyaman kita. Setuju. Gitu. Aku punya salah satu orang terdekat aku saat ini. Aku sangat kagum sekali dengan cerita beliau. Dia salah satu pembeli lukisan aku sebenarnya. Jadi aku pernah main ke gedungnya. Terus aku kan senengnya nanya ya, kok ini gimana akhirnya punya gedung segede gini gitu kan ya. Pasti aku pengen tahu dong cerita perjuangannya. Itu kan aku seneng tuh dengar cerita perjuangan orang, karena kita bisa belajar kan. Iya, setuju. Aku tanya, gimana kok punya gedung segede gini? Tahu nggak, dia tuh ditinggal meninggal sama papanya dari umur 3 bulan. Jadi dia basically nggak pernah kenal papanya. Mamanya itu menghidupi dia beserta 2 kakaknya. Jadi menghidupi 3 anak dengan berjuang di 4 kerjaan pada saat itu. Sangat luar biasa kan mamanya. Keren. Akhirnya 3 anak ini kuliah dan 3-tiganya berkarir dengan bagus. Gitu. Kakak pertama sukses, kakak kedua sukses perbankan, lalu dia paling bungsu. Jadi dia dulu sales door to door. Wow. Ya, menjual genset dari pabrik ke pabrik. Dari nol karirnya. Benar-benar dari nol. Suatu ketika karena dia kegigihan dia cerita lah, dia gigih banget, dia sampai nungguin sampai nungguin owner pabriknya tuh 5 jam ditungguin di depan pabriknya. Sampai nelpon lagi, teleponnya dibanting, besok telepon lagi gitu. Sampai akhirnya suatu ketika dia punya bos yang ngelihat potensi dia. Akhirnya bosnya keluar dan menawarkan dia menjadi partner bisnisnya. Walaupun dia nggak punya uang waktu itu, tapi dia punya attitude dan hard work ya yang sangat luar biasa. Jadi dengan modal attitude itu, bosnya mempercayakan dia jadi partner bisnis. Singkat cerita, 20 tahun kemudian akhirnya dia sukses. Gitu. Wow. Akhirnya aku 20 tahun kemudian bertemu dia udah punya gedung 7 lantai di daerah Jakarta Selatan. Kita tahu ya daerah Jakarta Selatan tuh nggak murah ya tanahnya. Dan dia sekarang super humble, walaupun dia udah bos banget, karyawannya juga udah 80 orang, tapi dia tuh so humble karena dia memulai karirnya dari nol. Dan aku tanya backgroundnya apa, kok iya cuman sekolah di Trisakti aja kok gitu. Jadi lulusan dalam negeri, Inggris pas-pasan, dealingnya sama orang-orang dari Jepang, dari Amerika gitu, tapi bisa punya bisnis sesukses itu. Jadi maksudku, aku banyak banget cerita inspiratif gitu. Keren. Dari sekitaran aku, yang kita tuh jangan pernah limitasi diri kita, karena di saat kita melimitasi diri kita, disitulah saat kita mati. Tapi setuju nggak Kamira, ini aku benar-benar shock in a very good way ya tentunya. Ya, in a very good way dari ceritanya, karena ini podcastnya benar-benar maksudnya mengalir banget. I didn't read any of the script dari tadi, jadi kita kayak seru banget ngobrolnya. Aku mau nanya, Kamira setuju nggak sebenarnya sama lingkungan itu juga membantu kita, membentuk kita? Setuju nggak? Tapi pernah ada nggak di circle yang ini kayaknya didn't do any good for me gitu, kayak harus menjauh, tidak membuat aku jadi lebih bagus. Toxic relationship, gitu. Itu membantu nggak untuk menjadi kita lebih sukses dalam berkarir dan lain-lain? Aku kaget banget loh, ini padahal nggak ada di skrip ya. Iya, di skrip tuh dari tadi ngomonginnya tentang entrepreneur gitu kan. Ini ngomonginnya toxic karena it's so amazing, karena aku juga baru aja selesai ngalamin toxic relationship.
Mungkin orangnya nggak bermaksud toksik, tapi kadang di kitanya jadi toksik. Karena kan kita sebenarnya hidup dari trauma dan pengalaman hidup dan background kita masing-masing ya. Dan orang kan nggak tahu apa yang men-trigger kita sebenarnya sampai kita akhirnya jadi toksik dan segala macam. Yes, pastinya aku setuju banget lingkungan itu membuat salah satu yang membuat aku sampai bertahan sampai hari ini. Aku bersyukur banget sampai hari ini aku banyak banget dipertemukan dengan orang-orang positif. Kenapa? Karena akunya positif. Jadi harus dimulai dari kitanya dulu. Setuju. Kayak tadi law of attraction. Betul. Jangan mengharap kita akan ketemu orang baik kalau kita jahat. Bener. Kita harus baik dulu ya. Jangan gini, udah gue tunggu di rumah aja deh. Orang baik, ayo datang gitu. Enggak, kita harus berbuat baik dulu, kita harus berkarya dulu. Nanti orang-orang itu atau kebaikan itu akan datang lagi kepada kita, ya. Dan semua orang sukses yang aku pernah wawancara, ya, yang aku pernah tanya, aku pernah bersahabat dekat, tidak ada yang negatif. Tidak ada. Jadi attitude itu sebenarnya nomor satu. Nomor satu. Ya? Yes. Ini balik lagi waktu aku kerja di Disney, aku nanya sama Roger, bos aku itu. Roger, why you choose me over that hundreds application? Dia bilang, dari semuanya, you have the best attitude. Gue nggak perlu orang yang paling pintar di dunia ini, gue cuma perlu orang yang have the best attitude, yang bisa gue ajarin dan gue tuntun dia menjadi sukses. Jadi ini sering banget aku share di semua ajaran aku, kalau aku lagi ngajar. Yang paling penting di dunia ini tuh bukan kepintaran, tapi paling penting tuh sebenarnya attitude. Karena aku bisa kepilih bekerja di perusahaan salah satu terbesar di dunia itu karena attitude aku. Yes, portfolio segala macam tuh ngaruh, tapi itu nomor 2, nomor 3. Karena sepintar apapun, seskillful apapun, kalau attitude nol juga males ya. Pasti perusahaan juga nggak akan bertahan lama juga kok gitu. Jadi itu attitude. Terus balik lagi kalau ke pertanyaan yang tadi, pengalaman aku sih hubungan di sekitar tuh penting banget. Karena yang menuntun aku dari aku keluar dari kerjaan sampai aku bisa ada di titik ini itu basically lingkungan keluarga, lingkungan sahabat, lingkungan orang-orang terdekat. Kalau dulu kan dibilang bergaul jangan pilih-pilih, ya kan? Yes, benar. Tapi untuk our number one circle harus banget dipilih. Kan pernah baca quote ya, kita itu adalah summary dari 5 orang terdekat kita. Jadi kalau 5 orang terdekat kita positif, sukses, pasti most likely kita akan juga menjadi seperti mereka. Gitu. Jadi aku senang banget sebenarnya ngobrol atau sharing sama orang-orang yang lebih sukses dari aku, atau lebih mature dari aku, atau yang umurnya juga udah lebih tua dari aku. Karena I'm sure mereka tuh punya lebih banyak pengalaman asam garam dunia ini yang bisa aku pelajari. Setuju. Gitu, yang itu bisa menjadi bekal aku ketika nanti aku ngadepin masalah-masalah ini. Gitu. Jadi lingkungan penting banget. Terus gimana caranya kalau kita ketemu lingkungan yang gak baik, gak enak gitu, gak baik. Ya gak semuanya lingkungan aku baik gitu. Kita juga pasti pernah lah ketemu sama 1-2 orang yang nyebelin atau dia have a negative impact for us gitu. Ya pasti kita sadar kan. Pertama menyadari terus action. Karena banyak orang yang menyadari terus dia nggak action. Ya udah deh, gue terima nasib gue begini. Enggak. Tapi kita juga harus action gitu. Gue mau end this gitu ya. Gue mau cari hal-hal yang lebih positif deh, misalnya apapun. Dan gini, jangan takut untuk tidak punya teman. Nah, kalau di meditasi kita tuh selalu memancarkan frekuensi. Ya. Kalau frekuensi kita sudah berubah, orang-orang yang tetap di frekuensi itu nanti nggak akan ketemu lagi sama kita. I see. Apapun kita mau paksa, kita mau apapun tuh nggak bisa. Nih contohnya simpelnya gini, pernah nggak kalian tuh ngalamin misalnya pacaran, ya SMA. Waktu di SMA deket banget, terus nanti kuliah masing-masing nih. Yang satu ke A, yang satu ke B. Terus nanti begitu
ketemu lagi pas pacaran, kok gue nggak nyambung ya udah sama nggak pacar sama, gue. Iya, udah nggak sama. yes, itu yang dibilang frekuensinya udah beda. Gitu. Jadi tanpa harus kita paksakan, orang itu nanti nggak ketemu lagi sama kita. Kayak gitu. Itu seleksi alam aja sendiri. Seleksi alam, betul. Jadi kalau misalnya kita nih sekarang lingkungannya negatif, oke, gue mau lingkungan gue jauh lebih positif, ya berubah dulu jadi lebih positif. Nanti kalian pasti akan menarik orang-orang yang lebih positif. Mungkin ada beberapa saat kalian gak akan punya teman, karena itu adaptasi kan. Iya, setuju. Tapi nanti akan menarik lagi kok orang-orang yang lebih positif untuk kehidupan kalian gitu. Ini kayak dan aku udah ngalamin ini berkali-kali gitu, yang dulu tadinya sahabat banget, terus pas ketemu lagi kok gue jadi gak nyambung ya. We're not in the same vibes anymore. Gitu, udah ngobrol lagi. Betul. Gitu. Dan bahkan dulu ada yang teman aku di SD kita nggak dekat, tapi sekarang ternyata ketika ketemu lagi, oh my god, vibesnya sama gitu. Jadi nyambung lagi. Jadi ya semua ini kan kita sebenarnya satu kesatuan ya di semesta ini. Jadi jangan pernah takut nggak pernah punya teman. Setuju. Nanti ini boleh dikutip menjadi quotes. Jangan lupa ya teman-teman yang ada di rumah langsung di komen di Instagram podcast Aksi Nyata. Ini ngobrol sama Kamira nih humbled me so much. Kalau aku dan teman-teman ini we're so little, ada banyak banget hal-hal yang belum aku capai gitu. Oh sama lah, maksudnya jangan pernah ngerasa gitu, karena mungkin sebenarnya Aisyah ini menjadi saluran berkat untuk orang-orang untuk menyalurkan loh. Ini kalau nggak ada Aisyah, aku ngomong sendiri nggak ada yang menemani ngobrol dan menjalurkan pembicaraannya. Jadi Aisyah bisa lihat dari situ gitu loh. Nggak semua, by the way, nggak semua orang jago ngomong ya. Aduh, gemes banget. Ini salah satu podcast episode aku yang very insightful. Aku senang sekali. Bener loh. Ini. Maksud aku gini, aku banyak ketemu banget ya. Terutama brand owner ya, terutama brand owner, karena aku kan banyak deal sama brand owner, UMKM, startup gitu. Idenya bagus banget, tapi kenapa kalau approach ke investor dia nggak pernah berhasil? Just because they're very bad in communication. Dan jujur tadi kalau ngelihat foto aku kan, aku ada certified public speaker. Sebenarnya aku belajar, aku memang terlahir dengan kebawelan ini gitu, tapi aku akhirnya belajar lagi tentang public speaking. Dan menurut aku semua orang, gak cuman pengusaha, harus bisa communication skill. Bahkan kalau kalian cuman jadi ibu rumah tangga di rumah, gimana cara mengkomunikasikan keinginan kalian kepada anak, kepada suami, kepada orang tua, kepada pembantu, kepada supir, kepada semua orang yang ada di rumah. Itu ilmu komunikasi loh. Benar. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya balik lagi ilmu komunikasi. Dan ini cerita insight-nya lagi. Perusahaan sebesar Disney, kalau kalian masuk ke level manager level ke atas, itu ada training public speaking. Gitu, karena mereka tahu kalau udah level manager ke atas pasti akan banyak presentation. Benar, ketemu klien dan lain-lain. Ketemu klien dan segala macam. Jadi kalau kalian nggak bisa mempresentasikan sesuatu materi dari perusahaan, ya udah nggak akan ada deal gitu. Benar gitu. Menjadi salah satu garda terdepan lah ibaratnya. Dan aku lihat mantan bos aku yang dulu aku kerja, mereka tuh jago banget public speaking-nya. Oke, mungkin terakhir deh Kamir, untuk secara singkat aja mungkin dikasih tahu, karena yang nonton kita kebanyakan anak muda, mungkin sekarang lagi ada di posisi struggling, nggak tahu mau ngapain, lagi mau bikin usaha atau lagi ingin memulai karirnya, masih no clue. Boleh nggak kasih sedikit tips kali ya, biar anak-anak muda ini tetap semangat untuk menjalankan impian-impiannya itu? Jadi kalau menurut aku, aku juga dulu pernah muda lah ya, gitu. Sekarang juga masih muda. Oh iya, semoga. Age is just a number kan. Betul, yang penting muda dari hati ya. Betul. Kalau menurut aku, kalau aku boleh memutar waktu ya, sebenarnya yang paling harus dipunyai dari anak-anak muda itu yang pasti semangat. Oh iya. Semangat. Dan aku akan ngasih tahu bahwa ini mungkin udah dengar dari quote-nya sejuta kali, tapi aku percaya banget. Talenta itu cuma 1%. Aku menggambar nih talenta kan 1%. Itu cuma 1% dari hasil kesuksesan aku. Sisanya
banyak nggak yang bisa lebih gambar dari aku? Banyak. Kamu kalau ke museum kemana itu gambarnya jauh-jauh lebih bagus dari aku. Bahkan gambarku kadang orang nggak ngerti itu apa. Tapi kenapa mereka nggak lebih sukses dari aku? Ya mungkin karena 99% kesuksesan adalah hard work. Hard worknya itu apa? Gitu. Ya memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang mungkin kalian nggak tahu. Mengikuti perkembangan zaman, dunia ini kan cepat sekali ya. Ada yang sekarang TikTok lah, nanti ada sosial media yang baru, kita harus terus berkembang gitu. Terus jangan malu belajar. Belajar sama anak yang lebih muda, belajar sama siapapun, bahkan kita bisa belajar dari tukang ojek sekalipun. Benar. Atau pokoknya siapapun yang ada di dunia ini, jangan pernah berhenti belajar. Dan yang pasti, seperti yang tadi aku udah ngomong berkali-kali, attitude. Sampai hari ini aku bisa sampai di podcast ini aja kan karena referensi seseorang kan. Orang mereferensikan seseorang karena dia tahu kualitas attitude aku gitu kan. Jadi aku bisa sampai di sini itu karena attitude gitu. Jadi kalau kalian nggak punya, misalnya aduh gue nggak pinter, oke, ya udah, oke, gue nggak terlahir di keluarga yang mampu, oke, fine. Oke, saya pendidikan nggak lulus, oke, fine. Ya yang penting attitude deh gitu. Satu aja itu bisa ngebawa kita kemana-mana banget. It will make you go far. Gitu. Exactly. Attitude. Yang pasti semangat, dan karena banyak juga stereotype tentang generasi anak muda sekarang cepat menyerah. Banget, itu termasuk aku. Cepat menyerah. Mungkin gitu ya. per hari ini aku akan berubah untuk tidak gampang menyerah ya. Karena apapun yang kalian lihat di pencapaian aku di sosial media dan segala macam, itu kerja keras di balik layarnya tuh luar biasa. Yang tadi aku cerita, Sabtu Minggu aja tuh aku kerja gitu ya. Bahkan aku sehari-hari aku bisa kerja sampai jam 12 malam dengan deadline dan segala macam. Jadi gak ada yang instan. Betul. Mie instan aja itu harus direbus dulu 3 menit baru jadi mie gitu. Gak ada yang instan di dunia ini. Setuju. Jadi memang kalau mau jadi creativepreneur, apapun ya, mau jadi creativepreneur, mau jadi pekerja, itu sebenarnya satu, harus berani berjuang. Exactly. Berani susah, berani berjuang, karena banyak orang di dunia ini mau sukses tapi nggak mau berjuang. Mau yang terima cepat aja gitu. Yes. Dan itu nggak ada. Nggak ada. So prosesnya itu panjang dan prosesnya itu menyenangkan. Sangat luar biasa gitu sih. Jadi itu aja sedikit tips dari aku, dan pastinya tetap semangat. Orang ngelihat aku kayaknya lu semangat terus ya. Enggak juga. Ada momen down juga. Walaupun kerjaan aku nih sesuai passion gitu ya, tapi ada juga nggak hari-hari dimana aku bangun terus aku nggak pengen kerja, males, aduh gue capek, gue mau ngapain ya hari ini. Ada juga gitu. Jadi semangat itu harus diusahakan. Kita tuh bukan orang yang lahir dengan semangat gitu. Kita lahir aja nangis kan. Bener, kita kaum rebahan. Iya, kita jadi tuh memang semangat itu harus ditanamkan. Betul. Harus diusahakan. Setuju. Gitu. Jadi segitu tips dari aku. Semoga bermanfaat sharingnya. Thank you Kak. Seru banget. Kita kayaknya agak off topic ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi karena obrolan ini sangat natural. Jadi banget, ya. aku senang banget. Tadi teman-teman yang lagi nonton juga ini pasti senang banget, karena obrolan kita dari tadi ini relate banget dengan Partai Perindo. Karena campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini movementnya adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan tentunya Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif Bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik di bit.ly/member Partai Perindo. Dan jangan lupa download aplikasi di App Store dan juga Play Store atau scan barcode di sini. Yes. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes, tenang aja, nanti bakal kita umumin minggu depan. Dan jangan lupa follow dulu Instagram @partaiperindo. Thank you banget Mbak Vira sharingnya. Aduh, thank you banget. Aku senang banget sebenarnya diundang ke sini. Dan
ini seru banget ya, ternyata ini Seru banget. di open untuk publik ya secara Betul, online juga setuju. gitu ya. Wow. Kalau dulu kan aku kalau ngelihat partai politik tuh kayaknya kan susah terjangkau ya. Kayak, Benar. gimana ya mau daftarnya nggak jelas Sekarang gitu. Wow, sekarang nih tadi aku lumayan kaget, oh online. Wow. tinggal scan langsung bisa daftar. Keren. Ini berarti Miwa Pattern para followersnya lagi nonton ini sekarang Iya. gitu ya, bisa sambil live comment juga. Kapan-kapan teman-teman juga yang udah nonton, kita harus main-main ke Miwa Pattern. Boleh. gitu. Thank you so Welcome. much. Jadi thank you banget, aku yang thank you atas undangannya dan keceriaannya sore hari ini. Semoga sharing aku bermanfaat banget. dan semoga kedepannya Partai Perindo dan seluruh MNC tim di sini maju bersama membangun Indonesia dengan aksi nyata. Betul. Ya. Thank you so much. Salam aksi nyata untuk Indonesia. Aku pamit. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.